Swastiastu Pak Jero. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilosri Margiani dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Jadi metaken beberapa hal mengenai kesakralan dari genta atau bajra Pak Jero. Nah, untuk yang pertama, yang ingin bertanya, apakah genta atau bajra ini bisa disebut sebagai suatu karya seni kriya yang disakralkan ya? Pak Jero, bagaimana pemahaman Pak Jero terkait hal ini? Oke. Rajang Rau, selamat datang ring pondok Bapak, di mana Nilo ditugaskan di dalam studi untuk menanyakan tentang beberapa hal tentang genta utawi bajra. Adapun mungkin Bapak akan menjawab sebelum Bapak, bila mana jawaban Bapak tidak mengenai atau sempurna, mungkin dimaklumi Bapak ini cuma seorang pengayah ring pemangku ring meracan agung ring keluarga. Berkenaan dengan pertanyaan lo yang tadi sudah lo sampaikan mengenai apakah genta itu termasuk karya seni yang disakralkan. Terkait dengan pertanyaan lo itu, ya Bapak berani menjawab, sudah pasti itu merupakan suatu benda yang sangat kreasinya sangat luar biasa, di mana tidak sembarang orang bisa membuat suatu benda, dan di mana cuma skill seseorang atau pengrajin seseorang itulah yang bisa menjadikan benda itu terbentuk, dan itu pun benda tersebut sangat banyak fungsinya dan tertentu aja yang bisa memfungsikan. Itu yang menjadikan bahwa benda itu merupakan suatu kriya benda kreasi seni yang sakral. Mungkin itu yang dapat Bapak jawab dengan pertanyaan ini yang pertama. Oke, sukses. Untuk yang kedua, mengapa genta atau bajra ini bisa dikatakan sakral? Apa nilai kesakralan dari genta atau bajra ini? Terkait dengan kesakralan genta ataupun bajra tersebut, sangat nilai spiritualnya sangatlah sakral. Mengapa Bapak berani menyatakan seperti itu? Karena bajra utawi genta itu adalah bagian dari senjata dewa yang ada di 9 penjuru mata angin, di mana genta atau bajra itu adalah senjatanya Ida Batara Iswara yang berada di arah timur dengan aksaranya Sang, dengan senjatanya itu bajra itu sendiri sangat sakral sekali. Itu yang menjadikan bahwa benda itu sangat sakral menurut Bapak. Yes, untuk yang ketiga, nah pada kan genta ini dikatakan memiliki nilai kesakralan seperti itu. Nah, pada saat bagaimana genta atau bajra yang sakral ini dapat digunakan, dan siapa saja yang dapat menggunakan genta ini? Apakah sembarang orang bisa menggunakannya atau hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakannya seperti itu nih?
Ya, bagaimana? terkait dengan sakral itulah nyambung jadinya bahwa bajra tersebut adalah atau gentaya tersebut adalah senjatanya beliau Ida Betara Maha Iswara, di mana bajra tersebut yang bisa memakai atau menggunakan itu hanya seorang sulinggih ataupun pindandita di saat melakukan proses suatu upacara. Nah, itu kesakralan yang berwenang memakai itu, yang berwenang maupun dapat digunakan adalah ide sulingi, ide pandita maupun pemangku atau pinandita di saat proses upacara. Nah, itu yang membuat benda tersebut tidak sembarang dan ditempatkan pun harus di tempat yang suci. Itu kalau sepengetahuan Bapak mungkin. Baik, untuk yang terakhir nih ke Pak Jurang guys, sekali Iya. lagi yang takuin. Nah, fungsi atau kegunaan dari digunakannya genta atau bajra dalam suatu upacara ritual keagamaan. Maksudnya di sini yaitu makna dari penggunaan genta atau bajra nih ke dalam suatu ritual upacara keagamaan itu napi nggih gitu. Nggih, terkait dengan makna dan fungsi genta tersebut, di mana di saat ada suatu proses upacara yang dilakukan pandita atau sulinggih maupun pemangku, di mana tujuan dari makna dari genta itu untuk bisa menghantar iringan suatu puja mantra, baik dari upacara budayanya, manusianya, witrayanya, dewayanya, itu menjadikan kesempurnaan untuk melempar suatu puja yang lebih tinggi, yang lebih religius, yang lebih gimana menyatu ke beliau. Karena menurut Bapak itu suara bajra itu adalah suara ide sanggang ide itu sendiri gitu, menjadikan fokus suatu perkara itu menjadi lebih sempurna. Mungkin itu yang petik dari yang Bapak laksanakan selama ini dalam proses upacara, mana semua yang mengikuti dengan hati yang tulus ikhlas, dengan penuh dengan tali kasih, menjadikan upacara yang dilaksanakan lebih mendalam, menghayati dan lebih sempurna gitu. Kalau nggak salah menurut Bapak itu sendiri itu. Ya itu saja mungkin pertanyaan dari tiang. Kita suksema sudah Mas Ampun menyempatkan waktunya dan tempatnya untuk memenuhi mata kuliah tiang seni sakral nih ke. Untuk yang terakhir teh aturkan para Mas Santri nih ke. Sebelum para Mas Santri perlu sampaikan juga mungkin itu beberapa penjelasan dari Bapak yang sumbernya juga dari yang Bapak laksanakan. Mungkin untuk hal yang lebih sempurna mungkin bisa Ibu pertanyakan di depan dite atau gereja yang mana di sini ada. Nah, itu sumber-sumber yang Bapak sampaikan itu adalah dari buah pemikiran Bapak sendiri. Mungkin banyak kekurangannya, dan dengan latar belakang Bapak yang tidak begitu banyak pengetahuan, harap Iluh memaklumi. Semua ngiring karena sudah selesai, kita ngantuk aturan para masanya. Terus Om Santi 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 Om Suksema Pak Jero. Rahayu Rai.